Setiap manusia pasti pernah gagal. Siapa yang tidak pernah mengalami kegagalan? Tidak ada seorang pun yang menuju puncak keberhasilan tanpa mengalami kegagalan, terutama mereka yang memiliki mimpi besar untuk diwujudkan. Tahukah kamu bahwa kegagalan sebetulnya adalah bagian dari paket keberhasilan yang akan kita rasakan di kemudian hari ketika kita terus menjalani proses dengan disiplin, positif, dan pantang menyerah. Setiap orang yang sukses di dunia ini pasti pernah mengalami kegagalan dan bisa jadi berulang-ulang kali sehingga membuat stres, frustasi, patah semangat, tidak berdaya, dan terkadang bisa menjadi hilang arah. Itulah realita kegagalan. Apakah kita pernah mengalami kegagalan? Apa yang kita lakukan ketika mengalami kegagalan? Apa yang muncul di benak kita ketika kita mengalami kegagalan? Berikut ini realita dari suatu kegagalan yang perlu kita sadari agar kita tidak terlampau dipengaruhi oleh kegagalan itu sendiri. Yang pertama, terkadang ada kegagalan yang tidak terhindarkan. Kedua, kegagalan hanyalah sementara dan tenang saja, kegagalan masih dapat diubah. Ketiga, kegagalan memberi banyak pelajaran berharga. Artinya, ketika Anda gagal, Anda punya pilihan, fokus pada kenyataan atau fokus pada perasaan Anda. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menghadapi kegagalan. Pertama, sabar dan tidak putus asa. Kedua, belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Ketiga, melihat kelemahan dan bangkit melalui kekuatan dan melihat peluang yang ada. Keempat, selalu optimis bahwa keberhasilan pasti ada di depan mata. Contoh kegagalan yang pernah dialami oleh sebuah perusahaan besar, yang tentunya kita semua tahu dengan Starbucks. CEO Starbucks pernah mengalami kegagalan. Dan ada beberapa cara dari Howard Schultz, CEO Starbucks, dalam menghadapi kegagalannya yang bisa kita contoh. Yang pertama, jangan menyalahkan orang lain dan diri sendiri. Jangan cari siapa yang salah, siapa yang benar, karena hal tersebut membuang waktu dan dapat menyebabkan kita kehilangan arah. Menurutnya, semua sudah terjadi dan tidak penting mencari siapa yang salah. Alih-alih cari siapa yang salah, segeralah cari bagaimana solusinya. Kedua, fokus pada solusi. Cari tahu penyebab kegagalan. Fokuskan segala resources, baik itu pikiran, tenaga, dan perhatian, pada solusi. Cari jalan yang terbaik bagaimana agar bisa bangkit kembali dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, tetap berorientasi pada visi dan misi awal. Gagal adalah sebuah peringatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Visi dan misi menjadi tujuan utama dan cari cara untuk mewujudkannya. Yang keempat, berinovasi dan lakukan hal-hal yang pernah dilakukan agar bisa kembali bangkit. Singkirkan hal-hal yang menjadi penghalang dan penghambat. Buatlah perubahan yang besar. Starbucks harus melakukan banyak perubahan untuk bisa bangkit dari 16 bulan krisis keuangan. Yang kelima, jangan pernah takut gagal. Terlebih jika Anda pernah gagal, ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti berusaha. Terus bergerak, tetap melangkah dan memiliki optimisme. Yang keenam, selalu jujur pada diri sendiri, karyawan, pelanggan, dan semua orang. Usaha apapun membutuhkan rasa percaya. Kejujuran adalah modal utama untuk mendapatkan rasa percaya. Yang ketujuh, ikuti perubahan yang terjadi karena dunia di sekitar kita akan terus mengalami perubahan. Kalau kita tidak bisa mengikutinya, kita akan tertinggal. Perubahan merupakan cara terbaik untuk mencegah terjadinya kegagalan, dan perubahan memang cara terbaik pula yang bisa digunakan ketika kita ingin bangkit setelah mengalami kegagalan. Ingat, orang-orang sukses pasti pernah gagal. Kesuksesan yang diraih oleh orang-orang sukses di dunia ini berawal dari suatu kegagalan. Jadi, kita harus menghargai semua proses kegagalan yang kita alami sampai hari ini. Semoga teman-teman semua yang sedang berjuang, yang sedang mengalami kegagalan, yang sedang melatih prosesnya, dapat bangkit kembali. Dan semoga cerita kali ini bisa memberi kita inspirasi dan semangat bahwa kegagalan tidak membuat kita takut untuk bangkit lagi. Salam sukses untuk kita semua. Semoga hari ini lebih baik daripada kemarin.